juga kita sejahterakan masyarakat Dayak dengan kekayaan alam, sumber daya alam yang ada. Kemudian juga dulu kata-kata dulu bahwa tamu adalah raja, tetapi sekarang zaman sudah berubah dan kami minta tamu harus menghormati tuannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan tegakkan yang seadil-adilnya di bumi Tambun Bungai. Terima kasih saudaraku dari DAS Kahayan menunjukkan. Selanjutnya kepada saudaraku dari Dato, silakan naik ke atas untuk berorasi. Baik, kawan amari sampai angkat nengutus kita, angkat nengutus kita tabrak restoran lor. Tapi selama kigunarata som sujud kerende Malembang, adil kata dino maculamin tersaruga, basengat kajumata. Hari ini kami menghadapi di Kota Palangkaraya, tepatnya di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Daripada seluruh masyarakat Siapa, Bang? adat Dayak, segala dengan kerendahan hati kami meminta untuk Bapak Gubernur bisa menerima perwakilan ini, mewakili para lini datuk jadi mate, PKK jadi bersatu dengan tuan bulan, dan kita berharap dengan program yang akan datang akan kesejahteraan untuk masyarakat umum kaya. Merdeka! Ya, terima kasih untuk saudaraku dari DAS Berito, dari Dayak Pemumpai yang sudah cukup singkat pada jelas statementnya. Orasi silakan dari Perpedaya, Perkumpulan Pemuda Dayak Kalimantan Tengah. Silakan maju ke depan atau di atas, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadir kita linu bacurang kita saruga basengat kajumata. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan untuk saya. Di sini saya sedikit menyampaikan pandangan dan pendapat saya. Tadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa melihat adat dan budaya yang telah ditampilkan oleh pasukan-pasukan adat Dayak itu sendiri. Itu bukan membuktikan bahwa orang Dayak itu kebal, dan bukan membuktikan bahwa kami itu kuat. Itu adalah budaya kami. Itu yang harus kawan-kawan pahami. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Bahwa orang Dayak itu sangat mencintai adat dan budaya, dan benar tidak kawan? Itu bukti kecintaan kami. Kami ingin melestarikan adat dan budaya itu. Dan di sini kami sama-sama satu ratap, satu tangis. Hari ini datang di tempat ini bersama-sama. Ada yang dari ujung Pulau Sungai Barito, ada yang dari ujung Sungai Kaplingan, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, Sungai Mantaya, semua datang ke sini. Kenapa? Karena ada yang salah di sini. Ada sesuatu yang salah di sini. Orang Dayak masih sangat sulit untuk hidup. Bahkan lowongan pekerjaan di Kalimantan Tengah ini untuk masyarakat adat wajar. Menambang emas itu dilarang. Menebang illegal logging itu dilarang. Tapi tidak ada lowongan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah untuk masyarakat lokal. Tidak ada yang dibuka untuk masyarakat lokal. Dan hari ini ada rencana besar dan pemerintah ingin melakukan transmigrasi di Kalimantan Tengah dalam program besar Kota Sehat. Jika mau pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memang ingin mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah, kenapa nggak memberdayakan orang Kalteng dulu, orang Dayak dulu menjadi pekerja di sini? Betul nggak? Berdayakan dulu, lakukan pelatihan. Memang benar, Ike Lu Dayak itu nggak tahu nama sawah. Tapi Ike Lu Dayak itu dia bareng, tahu belajar.
Nampak sawah itu mau belajar, lakukan pelatihan. Gunakan uang untuk transmigrasi itu, alihkan untuk pelatihan. Untuk Betul. Dididik latih orang Dayak. Dayak mau dilatih. Jangan menganggap Dayak bodoh terus. Tidak disiplin. Jadi maksud saya, utamakan masyarakat Dayak yang asli lokal Kalimantan Tengah untuk bekerja dalam program tersebut. Jangan hanya melarang ini, melarang itu, jangan ini, tapi tidak memberikan solusi sama sekali. Tugasnya pemerintah dipilih oleh rakyat untuk menjadi solusi itu. Betul kawan-kawan? Betul. Narai gula hitam milih tiap nyelu, tiap pemilihan. Amun tetap itah aja mikir ngau kare usahakan itah. Itah milih event kan event mau sejahterakan masyarakat, benar? Mungkin itu yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya sampaikan. Jika dalam penyampaian orasi saya ada salah kata, ada salah penyampaian, kepada minta maaf hari biti tunda kula anak aken, aku lakukan maaf sebesar-besar. Dan juga terima kasih kepada pihak kepolisian dan juga yang menjaga keamanan tertib di sini. Saya sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya. Jalankan tugas Bapak Ibu sebagai pengaman di sini, dan kami juga akan menjalankan tugas kami sebagai peserta demonstrasi. Mungkin itu yang saya sampaikan. Adil kata linu membaca ramin kasarga. Pasti ingat kaju benda. Harus. Terima kasih dari PRP Dayak sudah menyampaikan orasi. Selanjutnya kita langsung kepada Bang Ingkit untuk membacakan pernyataan sikap dan tuntutan kita kepada pemerintah daerah, dalam hari ini Provinsi Kalimantan Tengah. Kami persilahkan kepada Bang Ingkit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Korlap. Puji Tuhan, puji kepada leluhur kita bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini kembali untuk yang kedua kalinya. Karena kesehatan yang diberikan oleh Tuhan dan leluhur kita sungguh luar biasa. Pada hari ini kita datang ke sini untuk menuntut hal yang sama. Hal itu adalah kita dengan tegas menolak penempatan transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalimantan. Tolak transmigrasi baru dari luar pantai. Kita minta penjelasan dari pemerintah. Pemerintah jangan pelin-pelan dalam hal ini. Elanen daru. Dayak tidak mame. Karena pemerintah pusat menyatakan bahwa akan ada transmigrasi baru yang akan didapatkan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri menyatakan bahwa tidak ada penempatan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Jangan buat kami orang Dayak ini bingung. Jangan buat kami bingung. Jangan buat kami bingung. Kami bisa membuat gerakan yang lebih besar dari ini lagi. Betul. Pada kesempatan kali ini untuk yang kedua kali, Bapak Gubernur kita yang merupakan orang Dayak dari Hulu Seruyan sana tidak hadir kembali pada hari ini untuk menjemput kita. Kita kecewa. Penolakan kita terhadap transmigrasi baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita tetap sepakat untuk menolak itu. Kita tolak. Hidup Dayak. Hidup. Hidup Dayak. Hidup. Hidup Dayak. Hidup. Terima kasih Pak. Kenapa kami bisa menyambut di luar sini? Karena dari informasi yang kami terima dari beberapa sumber bahwa Bapak Gubernur kita kembali tidak menerima kita karena memang ada pertemuan atau apapun itu agendanya. Untuk yang kedua kali kita akan diterima oleh perwakilan mereka. Terima kasih Pak sudah menerima kami. Karena Bapak Gubernur tidak ada di tempat, ini adalah kantor gubernur. Yang menerima kami adalah Bapak Kepala Dinas. Maka cukup di luar saja Pak. Cukup di luar. Cukup di luar. Cukup di luar. Kami tidak mau masuk dalam. Kita tetap ini membuktikan bahwa orang Dayak tetap berkomitmen untuk menolak transmigrasi baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Tolak! Tolak harga mati. Terima kasih Pak. Semoga kita tetap diberi kesehatan. Izinkan saya membacakan pernyataan sikap kami yang sebagai berikut.
Pernyataan sikap bersama Aliansi Dayak Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah. Abe selamat, lingu nalatai, salam sahujud, karendem melempang. Adil Katalino, Baturamin Kasaruga, Basengat Kajubata. Adanya rencana pemerintah menempatkan ribuan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalimantan Tengah di sejumlah kabupaten yang dimulai tahun 2021 mendatang, maka kami masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu secara tegas menolak dan menyampaikan tuntutan sebagai berikut. 1. Dengan tegas menolak penempatan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Menuntut moratorium kembali dan atau menghentikan penempatan transmigrasi baru dari luar bumi Tambun Bungai untuk selama-lamanya. 3. Mendesak pelibatan masyarakat Dayak dalam pengelolaan program ketahanan pangan food estate secara terstruktur, sistematis, dan masif. 4. Menuntut dilakukan revitalisasi dan optimalisasi lahan transmigrasi yang gagal dan terbengkalai di Provinsi Kalimantan Tengah. Penolakan tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi kerawanan konflik, kecemburuan sosial, dan penggerusan budaya masyarakat Dayak yang terjadi secara terus-menerus serta berkelanjutan. Demikian pernyataan sikap bersama ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Palangkaraya, 31 Agustus 2020. Atas nama masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu, Koordinator Lapangan Yusuf Roni Hunjunuke, Jurubit Ingkin Caper. Selanjutnya, rekomendasi Aliansi Dayak Bersatu sebagai berikut. Rencana pemerintah untuk menempatkan warga transmigrasi dari luar daerah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sangat tidak berpihak kepentingan dan pertimbangan. Rencana penempatan transmigrasi baru bagi penduduk asli masyarakat masyarakat Dayak dalam berbagai sektor kehidupan merupakan sebuah ancaman besar. Kami ulangi, rencana penempatan transmigrasi baru bagi penduduk asli masyarakat Dayak merupakan sebuah ancaman besar karena dapat menyisihkan peran dan keberadaan masyarakat Dayak dalam berbagai sektor kehidupan, dan ini sangat potensial menimbulkan gangguan stabilitas keamanan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Untuk itu, maka masyarakat akar rumput yang tergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu menyampaikan sikap rekomendasi sebagai berikut. Penolakan mendatangkan warga transmigrasi baru dari luar Kalteng, yaitu karena selama ini pelaksanaan transmigrasi baru dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat Dayak. Dalam sebuah pemukiman transmigrasi, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas seperti listrik, jalan, perumahan, sekolah, puskesmas, tanah bersertifikat 2,5 hektar, jatah hidup diberikan selama 2 tahun, dan berbagai fasilitas lainnya. Sementara ribuan masyarakat lokal yang hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun tidak menikmati program pemerintah berupa fasilitas yang diberikan kepada penduduk transmigrasi. Artinya, menjadikan masyarakat lokal menjadi kaum minoritas di tanahnya sendiri. Pemerintah tidak perlu menyelesaikan persoalan lama, memindahkan kemiskinan dari luar Provinsi Kalimantan dengan membuat persoalan baru di Kalimantan Tengah. 2. Penolakan juga dilakukan dengan latar belakang bahwa pelaksanaan transmigrasi baru dengan cara mendatangkan warga dari luar Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebuah bentuk kempasan dan pikiran terhadap hak-hak politik, hak budaya, dan hak ekonomi masyarakat. 3. Menolak dengan tegas penempatan warga transmigrasi baru dari luar Kalimantan Tengah secara umum sebagai bentuk konkret untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Dayak berdasarkan warisan budaya yang luhur yang dijamin dan dilindungi dalam negara kesatuan Indonesia, dan untuk menciptakan suatu keadaan yang aman, harmonis, dan berkeadilan sosial. Maka pemerintah pusat harus lebih memprioritaskan pemerataan bagi masyarakat Dayak di segala bidang. Dengan begitu, maka tidak ada lagi kesenjangan bagi masyarakat pribumi sebagai
penghuni bumi Tambun-Bungan. 4. Menuntut pemerintah pusat lembaga tinggi negara yang terkait agar pengalokasian dana atau pembagian keuangan negara didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan pembangunan daerah yang belum tersentuh pembangunan, dan menuntut pemerintah pusat untuk memberikan otonomi khusus kepada Kalimantan, termasuk memberikan kewenangan dalam pengelolaan terbatas. 5. Desak pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan program revitalisasi dan intensifikasi kawasan transmigrasi yang mubazir dan terbengkalai di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kawasan penyangga pusat di Kabupaten Pulau Pisau dan Kabupaten Kapuas secara terpadu. 6. Menuntut adanya transparansi pelaksanaan program konsisten dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pelibatan masyarakat Dayak sebagai tenaga pengawas, tenaga lapangan, tenaga teknis, dan tenaga ahli dalam program strategis nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Pulau Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini agar meyakinkan masyarakat Dayak bahwa negara hadir dan program telah berjalan sangat baik serta mampu memberdayakan, mensejahterakan, dan meningkatkan sumber daya masyarakat lokal. 7. Pelibatan masyarakat Dayak dalam program food estate untuk wilayah pertanian secara terencana, terstruktur, masif, dan terkonsentrasi dalam menyiapkan lahan, perbaikan sarana dan penyiapan petani untuk kekurangan. Untuk kekurangan petani, kami mendesak tidak perlu didatangkan dari luar Provinsi Kalimantan Tengah melalui program transmigrasi. Selanjutnya, untuk konsep food estate atau real estate diharapkan untuk tidak membuka lahan pertanian baru. Palangkaraya, 31 Agustus 2020. Koordinator aksi Yusuf Pronion Junuke. Juru bicara aksi Ingkir Jaber. Terima kasih. Minum dulu Pak, haus. Jadi kita minta kalau ada yang menusuk, keluarkan. Jadi kami akan menyampaikan pernyataan sikap dan rekomendasi kami ini Pak, dan kami minta untuk diterima dan diperjuangkan sampai ke pemerintah pusat Pak. Ini ada kemarin pada saat demo Aliansi Dayak Bersatu, demo damai Aliansi Dayak Bersatu pertama kali di DPRD itu ada sekitar 8 orang atau 7 orang Pak yang menerima kita, dan mereka berjanji akan menyampaikan aspirasi kita dan pernyataan sikap kita kepada Ketua DPRD Kalimantan Tengah yang pada saat 6 orang yang terima, yang saat itu dipimpin Bapak Reinhard Atunarang, dan rencananya akan disampaikan kepada Ketua DPRD dan kepada pemerintah pusat. Ternyata tidak dilakukan Pak. Apa yang terjadi? Atas perkenan Tuhan dan perkenan leluhur kami, 6-7 orang dari mereka tidak terpilih lagi sebagai anggota DPRD Pak. Hidup Dayak! Hidup Dayak! Dan di sini waktu pertama kali kami diterima oleh Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Habib Said Ismail Pak, dan mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menindaklanjuti aspirasi kami. Semoga Tuhan beserta di Bapak Wakil Gubernur, apabila dia ingkar, Tuhan dan leluhur kami akan menghukum beliau Pak, apapun itu yang terjadi. Dan begitu juga dan pemimpin daerah kita ini, apabila tidak memperjuangkan aspirasi kami, siapapun gubernurnya, kami untuk yang ketiga kali aksi kami akan menduduki kantor. Kami akan menduduki kantor. Tahun depan tolak transmigrasi. Terima kasih Pak. Begitu yang bisa kami sampaikan. Lebih lanjut akan kita serahkan pernyataan sikap kita ini. Cek, minta tanda terimanya Bang Ingkit. Tanda terima dari pihak eksekutif Kalimantan Tengah. Dalam hal ini
diterima oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah, pernyataan sikap dan tuntutan Aliansi Dayak Bersatu Social distancing, pada hari social ini. distancing. Tahun kemarin Wakil Gubernur ini Kepala Dinas, makin mundur ke belakang aja kita ini. Kapan Gubernur menerima kita? Tapi meskipun bukan Gubernur yang menerima, kami berharap beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ada Pak Gubernur mengundang Aliansi Dayak Bersatu untuk audiensi di kantor Gubernur. Itu harapan kami. Ya, apabila sampai tahun ini tidak ada jawaban, tidak ada diakomodir sama sekali tuntutan kami, maka seperti apa yang disampaikan oleh Bang Ingkit tadi, tahun depan setelah pemilihan gubernur, siapapun gubernurnya, kami akan duduki kantor Gubernur Kalteng atau kami akan duduki lahan transmigran yang disiapkan oleh pemerintah itu, bersama dengan masyarakat Dayak yang miskin, masyarakat Dayak yang tidak punya pendidikan, yang tidak punya rumah, kami akan duduki. Kami akan duduki. DPRD, kepala daerah, Kalteng jangan putus. Kekuatan Dayak ini semakin hari semakin menggelinding bagai bola salju, Bapak Ibu. Semakin hari semakin besar apabila ini terus dibiarkan saja. Apabila tidak ada jawaban dari pemerintah. Terima kasih. Silakan Pak Kadis untuk menanggapi yang sudah disampaikan oleh Jubir. Jangan jadi putus. Waktu kami berikan. Pemerintah pusat yang mengenalkan kami sebagai suku Dayak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Kajibata. Harus. Yang pertama tentu saya menyampaikan permohonan Bapak Gubernur ya, karena memang beliau berada di luar kota sehingga tidak bisa menerima Bapak Ibu yang bergabung dalam Aliansi Dayak Bersatu dan menugaskan kami, saya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama-sama dengan Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Pak Agus Pramono. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat, beliau juga tetap mengikuti agenda ini walaupun tidak di Palangkaraya. Yang kedua, kami sudah mendengar tadi secara lengkap, baik secara orasi maupun secara tertulis sudah disampaikan dan sudah kami terima semua aspirasi yang telah dihimpun melalui Aliansi Dayak Bersatu. Tentunya ini akan kami laporkan kepada Bapak Gubernur secara lengkap dan tentunya nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut terkait dengan pembangunan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu kita berharap agar program-program yang ke depan ini dan tetap sejalan, kalau melihat tadi isi orasi betul-betul sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Barangkali terkait dengan food estate, pelaksanaan food estate, Bapak Gubernur berpesan agar kepada kita semua bersiap untuk mengikuti berbagai macam program-program pelatihan nanti yang dimulai dari tahun 2021 tahun depan. Saya kira pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah betul-betul akan memprioritaskan. Harus Pak, harus. Harus menjadi prioritas Pak. Lokal kita. Saya kira sudah tidak ada pilihan lain ya. Terima kasih Pak, harapan kami begitu. Mari kita bersiap-siap ya. Dan saya kira itu mungkin dari Pak Agus Pramono cukup. Baik, sekali lagi terima kasih atas penyampaian aspirasinya. Sudah kami terima dan akan kami sampaikan dengan lengkap ya kepada Bapak Gubernur. Dan setelah ini kiranya kita bisa kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita menjalankan aktivitas hidup kita. Dan tambahan pesan dari Pak Gubernur di setiap kesempatan, mari kita secara maksimal mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Kalimantan Tengah dengan melakukan 4M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan seperti ini. Oleh sebab itu ya, acara kita hari ini kita maklumi. Namun setelah ini mari kita membubarkan diri dengan tertib dan kita tetap menjaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sahril Tarigan, dan Kepala Kesbangpol Provinsi Bapak Pramono. Terima kasih Pak sudah menerima kami. Meski sebenarnya dalam hati kecil kami kecewa, bukan Pak Gubernur yang terima, tapi tidak apa-apa. Yang penting harapan kami
dalam waktu dekat, berapa minggu atau berapa bulan lagi dalam tahun ini, kalau bisa agendakan kami audiensi dengan Pak Gubernur. Tujuan kami baik, kami mendukung program pemerintah sepanjang itu baik, Pak. Itu, jadi kami berharap, dan tadi Pak Kadis sudah mengatakan bahwa prioritas bekerja di Port Estate itu adalah orang lokal, dalam hal ini orang Dayak. Nah, lakukan itu harus dipraktekkan di lapangan, bukan hanya bicara di media atau di hadapan kami, Pak. Kami siap berapa ribu orang Dayak, berapa puluh ribu orang Dayak ketika ditugaskan Aliansi Dayak Bersatu mencari orang Dayak untuk kerja di Port Estate, kami siap. Kami akan data saudara-saudara kami di kampung, di pedalaman yang nganggur, yang kerja emas, yang nebang kayu, yang kerja ilegal itu. Mereka akan kita bawa untuk dilatih, dididik oleh pemerintah. Karena wajar pemerintah itu memberdayakan masyarakat. Kalau perusahaan, ya dia cari untung. Kalau pemerintah memang cari untung juga, tapi lebih kepada pemberdayaan. Nah, kapan lagi kan untuk mengurangi ilegal-ilegal itu tadi? Maka harus diberdayakan. Mungkin demikian, Pak. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Kadis berdua. Terima kasih juga untuk Kapolda Kalteng, Kapolresta Palangkaraya sudah mengamankan aksi ini. Kerjasama kita luar biasa hari ini. Kami setelah ini akan membubarkan diri dengan tertib, dengan damai, sembari menunggu jawaban dari DPRD Kalteng dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana pelibatan secara nyata masyarakat Dayak ini ke depan. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita pulang, tadi kita sudah membuka dengan doa di halaman DPRD Kalteng sebagai orang Dayak yang mencintai alam semesta, yang menghargai leluhur, dan juga percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita menutup aksi damai kita hari ini dengan doa dengan agama masing-masing, baik kalian itu Islam, kita di sini Kristen, Taharingan, apapun agamanya, Dayak itu tetap darah Dayak, dia tetap darah Dayak. Mari kita berdoa menurut rencana kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih saudara-saudariku semuanya. Sampai bertemu di perjuangan kita selanjutnya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kalau bukan kita, siapa lagi? Silakan orang di sana diam, di sana diam, di sana diam. Kita akar rumput ini harus bergerak, bergoyang, menuntut hak kita. Terima kasih. Adil Catalina, Bacun Aimin Kasaruga, Basengat Kadibata. Terima kasih Pak, Aliansi Dayak Bersatu mengucapkan terima kasih atas penyambutan Bapak. Baik, untuk rekan-rekan jam sudah waktunya untuk membubarkan diri. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mari kita membubarkan diri dengan tertib, dengan damai dan aman. Terima kasih kepada Pak Hari, saudara semuanya dari Perpedaya, dari pasukan Lomba Handang, dari pasukan PPB Penama. Terima kasih kepada semua ormas OKP Dayak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih saudaraku semuanya. Pemuda-pemudi Dayak, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, terima kasih. Kita sudah berjuang bersama. Mudah-mudahan perjuangan dan teriakan tangisan kita masyarakat akar rumput ini didengar oleh pemerintah dan pemerintah bisa melaksanakannya. Itu harapan kita. Harus pulang dengan tertib, dengan aman damai, saudara-saudari semuanya ya. Terima kasih yang kembali ke daerah masing-masing, ke desa, kabupaten masing-masing. Hati-hati di jalan. Tunggu informasi selanjutnya. Kapan lagi kita berjuang? Yang pasti Aliansi Dayak Bersatu konsisten. Bagaimana mempersatukan kita Dayak Kalimantan Tengah agar tidak terus tertindas, tidak terus miskin, tidak terus tersingkir dari pembangunan yang ada. Karena sebagai alam kita ini sangat kaya luar biasa. Wajar kita menuntut keadilan. Karena kita menuntut keadilan itu di tanah kita. Bukan di tanah Jawa, bukan di tanah Sumatera, bukan di tanah Papua, bukan di tanah Bali, bukan di tanah Sulawesi, tapi ini tanah Dayak. Wajar kita minta keadilan, minta pemerintah melatih dan mendidik kita. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, pulang dengan tertib ya, Bapak Ibu semuanya. Mana nih narasumber kita nih? Narasumber kita mana?
Bang Kit, ini lagi live bang. Statement dong bang. Ada aja bawah menurutku panen. Oh lagi foto. Foto ya. Ayo foto ya. Jadi artis Cek. Untuk Perpedayak dan PLB kumpul di depan gerbang untuk foto bersama. Untuk Perpedayak dan pasukannya PLB pasukan Long Bandang untuk mengatur tempat untuk foto bersama. Statement dikit bang, lagi live bang. Terkait apa nih bang? Demonya? Aksi kita pada hari ini adalah aksi Aliansi Dayak Bersatu jilid kedua. Adapun tuntutan yang kita sampaikan itu adalah masih pada penolakan terhadap rencana pemerintah untuk mendatangkan transmigrasi baru dari luar provinsi Kalimantan Tengah. Penolakan ini yang kedua kali adalah karena kita menganggap bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah pada aksi pertama tidak mampu untuk mengakomodir tuntutan dan aspirasi masyarakat Dayak akar rumput yang tergabung dari dalam Aliansi Dayak Bersatu Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, tuntutan kita itu masih pada penolakan transmigrasi. Secara rinci, tuntutan itu adalah sebagai berikut. Dalam pernyataan sikap dan rekomendasi itu ada sebagai berikut. 1. Dengan tegas menolak penempatan warga transmigrasi baru dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Menuntut moratorium kembali dan atau menghentikan penempatan transmigrasi dari luar bumi Tambun Bungai untuk selama-lamanya. 3. Mendesak pelibatan masyarakat Dayak dalam pengelolaan program ketahanan pangan food estate secara terstruktur, sistematis, dan masif. 4. Menuntut dilakukan revitalisasi dan optimalisasi eks-lahan transmigrasi yang gagal dan terbengkalai di Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukannya sebagai kawasan penyangga food estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Itu inti tuntutan yang kita sampaikan. Kita berharap Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran, mampu untuk memperjuangkan ini sampai ke pemerintah pusat dan mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan rencananya menempatkan warga transmigrasi baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat Kalimantan Tengah masih banyak yang miskin, banyak yang tidak punya rumah, banyak yang tidak bekerja, banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Hal ini harus diperhatikan. Jangan sampai menimbulkan kesenjangan sosial yang mampu memicu konflik di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Haji Wiyatno dan Ketua Komisi 2 Bapak Lohing Simon dan rekan-rekan para senior yang menyambut kami di Aliansi Dayak Bersatu di gedung DPRD, kami minta dan kami desak untuk segera memikirkan regulasi dan menyampaikan tuntutan kami ini kepada pemerintah pusat supaya dilaksanakan sesuai dengan aspirasi yang kami sampaikan. Apabila Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran dan perangkatnya beserta Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Haji Wiyatno beserta jajarannya tidak menindaklanjuti aspirasi dan keluhan jeritan dari akar rumput ini, maka Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur suku Dayak yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini akan mengutuk dan bertindak atas perbuatan tidak konsistensi mereka tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bang, izin sebagai apa, Abang? Sebagai juru bicara Aliansi Dayak Bersatu. Bang, bicara ya. Ya. Makasih bang. Debat. Ayo Kak Ketua. Ayo belasut tuh. Apabila mereka itu dan mereka siap bertanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada leluhur suku Dayak Provinsi Kalimantan Tengah.
apabila tidak diperjuangkan gitu. Langkah ke depan apabila aksi kami yang kedua ini adalah tetap tidak direspon dengan baik, siapapun gubernurnya, siapapun itu kan ada semua orang kami. Terima kasih. Terima kasih. Akan kami tidak ada unsur politik praktis terhadap masalah itu Terima kasih lah. Terima kasih. Ini dia. Bang, foto bang, mereka bang. Itu di mana bang foto? Bisa bang, ayo semua. Ini salam aja kami. Oke, sahabat Langkah Ekspres, demikian tadi kita live-kan proses penyampaian aspirasi di kantor Gubernur Kalimantan Tengah terhadap penolakan program transmigrasi yang katanya sih diagendakan oleh pemerintahan pusat ya. Oke, demikian sahabat Langkah Ekspres sudah selesai, dan terima kasih kebersamaannya. Semoga sukses selalu, salam kalteng berkah, dan patuhi protokol kesehatan. Dari tadi helikopter kepolisian mutar-mutar ya, mantau dari udara mungkin. Nggak tahu siapa di dalamnya, Kapolda kah, Dirkah, atau bahkan gubernur. Wush. Macam mana kejaksaan? Hah? Dari Intel. Dari Tahu, perkalaan itu. Oh, siap. sudah. Belum. Oke, sekian dulu kerabat Langkah Ekspres. Sampai jumpa di live berikutnya.